Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang am dan khas dalam pelajaran ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang al-am. Sekarang pada hari ini insyaallah saya akan bahas tentang al-khas. Apa itu al-am? Mengingat kemarin am itu artinya umum. Jadi sesuatu kitab Allah Subhanahu wa taala yang bicara masalah umum. Masih umum saja. Kemudian ada kitab Allah Subhanahu wa taala yang bicara secara khusus. Jadi am dan khas. Khusus. Jadi firman Allah itu ada bersifat umum, ada bersifat khusus. Apa itu am? Kemarin sudah jelaskan umum. Ini definisi umum kemarin sudah jelas. Am, lafal umum, lafal yang mencakup segala apa saja yang ini. Contohnya am tentang keluarga Nabi Nuh akan diselamatkan. Itu am. Tapi nanti Allah khususkan dia bukan keluargamu kecuali itu anakmu Kan'an. Am dalil Al-Quran, aku akan menghancurkan seluruh penduduk negeri, kecuali nanti khususnya kecuali kaum Nabi Lut, Lut itu dan Mary. Terus am berdalil dengan ijma. Jadi sudah jelaskan misalnya lafaz-lafaz umum seperti kullu, ada kullu nafsin seluruh yang bernyawa mati, atau yang makrifah yang dikasih alif lam, contohnya al-bai'ah. Ini sudah jelaskan kemarin, Tadi sudah jelasin, bukan kemarin ya. Jadi dari slide dari ini pertama saya sudah jelaskan di video pertama, ini video kedua ya. Di video kedua nanti akan saya jelaskan khas. Ya mudah. Sekarang kita bahas tentang definisi lafal khusus. Definisi lafal khusus, apa saja yang mengkhususkan? Lafal khusus secara bahasa kebalikan dari umum. Khusus itu khusus, umum itu umum. Lafal khusus istilahnya lafal yang tidak mencakup hal yang tidak patut bagi. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa saja yang patut baginya meski tanpa dibatasi. Jadi khusus. Misalnya penduduk kampung, kecuali disebutkan namanya kecuali 1, 2, 3, nah itu namanya khusus kecuali itu. Gitu. Terus kemudian taksis adalah mengeluarkan sebagian yang mencakup dari lafal umum. Jadi taksis itu mengkhususkan sesuatu dari lafal yang umum. Jadi pemahamannya ada taksis, nanti penggunaan kata taksis. Terus mukhassis, sesuatu yang mengkhususkan. Ada yang bersambung, yaitu tidak ada pemisah. Jadi mukhassis, mana yang mukhassisnya? Nanti ada istilah mukhassis nanti. Ada secara bersambung, yaitu tidak ada pemisah antara umum dan khusus. Jadi maksudnya dari satu ayat itu langsung Allah khususkan sendiri. Masih ada rangkaian dari satu kalimat dan ada pula yang terpisah. Jadi ada mukhassis yang secara terpisah, ada mukhassis yang secara terhubung dengan satu ayat. Nanti contohnya kita akan lihat nanti. Mukhassis yang bersambung, contohnya gini, dengan lafal istisna. Jadi mengkhususkan sesuatu itu dengan langsung disambung di ayatnya. Contoh, mukhassis yang istisna. Contoh, walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik itu berzina, sumalam yaitu bi arbati syuhada. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, maka pukullah mereka yang menuduh tadi, samani najaldah, 80 kali cambuk. Wala taqbalalahum syahadah, dan kalian jangan menerima pula kesaksian mereka setelah itu selama-lamanya. Ula'ikumul fasikun, mereka itu orang fasik. Jadi dalam Islam itu mengakui ya bahwa pembohong itu tidak bisa dimaafkan kecuali dia taubat.
Di pembohong itu tidak akan diterima saksinya. Jadi sekali orang bohong nggak akan terima kesaksiannya lagi. Dia pembohong itu. Banyak orang sekarang tuh pembohong aja kerjaan dia. Sulit sebenarnya kita percaya sama orang. Apa sebab? Karena banyak pembohong di muka bumi ini sekarang. Kalau ayatnya ini mengatakan orang yang menuduh orang baik berzina, orang yang menuduh pembohong dia bohong, orang bilang orang baik dibilangnya jahat, maka jangan terima saksinya. Udah cukup sekali itu, kecuali dia tobat kepada Allah. Kalau tobat lain lagi ceritanya. Tapi kalau nggak pernah tobat, nggak berobat, itu yang berubah dia dari pembohong jadi tidak berbohong, dan terbukti pula bahwa dia bukan orang pembohong, terima saksinya. Tapi kalau dia belum terbukti dia sebagai orang yang jujur, belum lagi diterima saksinya. Illal ladzina, ini kecuali illa, ini kecuali yang pengkhususan. Jadi seluruh pembohong tadi tidak diterima kesaksiannya kecuali dia tobat. Kata illa ini kan disebut mukhassis. Sesuatu yang mengkhususkan tersambung. Masih di ayat yang dekat itu, illal ladzina tabu, kecuali kalau orang bertobat. Min ba'di dzalika, setelah itu aslahu, dia melakukan perbaikan. Jadi dia terbukti orang baik, dia setelah itu terbukti dia orang jujur, baru terima. Fa innallaha ghafurur rahim. Semua Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi enggak usah terima kesaksian mereka kecuali mereka tobat dan terbukti mereka setelah itu jujur, baru terima. Kalau tidak, jangan percaya sama sekali. Karena dia pembohong itu. Lanjut kita besarkan ya. Ini ayat tadi ya. Jadi mukhassisnya letaknya dekatan dengan ini, maka pengkhususnya pakai apa? Pengecualian illa. Ini mukhasis. Terus lanjut. Contoh yang berikutnya adalah dikhususkan tapi pakai sifat ya. Pakai sifat, bukan pakai illa tapi pakai sifat. Contoh ayatnya, waraba ibukum allati fi ujurikum, dan anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu. Anak-anak istrimu dalam pemeliharaan, maksudnya anak tiri ya, min nisaikum, dari pemeliharaan istrimu, allati dakhaltum bihinna, yang kamu telah dukhulkan dengannya, maksudnya kamu telah berhubungan suami istri dengan istri-istri kamu itu. Maka anak-anak tiri kamu itu tak boleh kamu nikahi lagi. Sifatkan pakai allati dakhaltum, tidak pakai illa tapi pakai sifat, yang kamu telah bergaul dengannya, telah berhubungan dengannya, berhubungan dan dengannya, tidak boleh lagi menikahi anak tiri. Tapi kalau belum kamu berhubungan dengan ibunya, maka langsung kamu cerai misalnya, fasakh, nikahnya dibatalkan, maka boleh langsung nikah dengan anak tiri. Anak tiri maksudnya anak tiri bukan anak tiri ya, anak dari calon istri tidak jadi tadi, boleh nikah. Maka pakai as-sifah dia, pakai sifat. Kalau kamu udah berhubungan dengan dia, udah masuk kamar aja itu tidak boleh lagi, walaupun tidak ngapa-ngapain, udah masuk kamar aja itu tidak boleh lagi menikahi anak tiri. Jadi anak tiri jadi haram dinikahi kalau sudah menikahi ibunya. Oke, ya, udah menikahi ibunya, maksudnya udah menikahi dan sudah bergaul. Terus itu dengan sifat. Sekarang mukhassis dengan syarat. Kutiba alaikum, wajib atas kamu, idza hadara ahadakumul maut, kalau salah seorang di antara kamu mati, intaraka khairanil wasiyah, ketika itu dia meninggalkan wasiat, lil walidaini, kepada dua orang lil walidaini, terhadap dia meninggalkan wasiat. Yang meninggalkan wasiat adalah walidain, dua orang ayah dan ibu, wal aqrabin, ketika baru haqqan alal muttaqin, hak atas orang-orang bertakwa. Syaratnya apa? Syaratnya kalau mati baru wasiatnya dibagikan. Kalau diwajibkan atas kamu, ini apabila meninggal salah seorang kamu, ini kan syarat nih. Intaraka khaira, kemudian apabila juga ketika dia meninggalkan wasiat. Jadi kalau dia nggak wasiat, nggak boleh dikasih wasiat itu kepada karib kerabatnya. Jadi ini pakai syarat kan, apabila dia sudah mati, apabila dia meninggalkan uang. Kalau dia mati kemudian dia nggak meninggalkan uang dan meninggalkan wasiat, ya nggak usah dibagi sebagai harta warisan saja, nggak perlu. Jadi ini kan ini namanya mukhassis, pakai syarat. Syaratnya kalau mati, syaratnya kalau punya duit, syaratnya kalau ada wasiat. Kalau tidak ada, maka jadilah harta itu menjadi harta warisan saja. Mukhassis, jadi itu mukhassis tersambung juga ya, masih mukhassis tersambung ceritanya. Yang keempat, awayah pakai batas. Pakai batas di mukhassisnya.
Jadi cara mukhasis yang bersambung tuh ada dengan ilah tuh yang sering ya, ada dengan apa tadi? Dengan sifat, ada dengan syarat. Sekarang yang keempat adalah dengan ghayah atau batas. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu potong rambutmu itu sampai kamu telah menyembelih sembelihanmu di tempatnya. Jadi sudah disembelih sembelihan di tempatnya itu baru kamu boleh potong. Jadi orang yang haji itu tidak boleh memotong rambut kecuali jika dia sudah menyembelih. Kalau dia sudah menyembelih baru dia, kalau orang haji tamattu tuh ketahuan tuh ya. Ketahuan tuh. Kalau misalnya gini, kalau dia sudah sampai di Mina, habis itu dia sudah melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, maka dia harus bayar dam. Dam itu apa? Bayar dam, bayar denda dari haji tamattu. Haji tamattu itu kan haji senang-senang. Ya kan, udah umroh, buka dulu umroh, kain ihram, terus haji lagi. Dia orang yang haji mungkin paham ini. Nah, setelah dia menyembelih, baru setelah itu dia potong rambutnya. Kalau sebelum itu nggak boleh. Jadi menandakan orang bisa boleh dipotong rambutnya itu kalau dia sudah menyembelih. Jadi hatta ini apa? Hatta ini artinya kan batas. Batas sampai dia menyembelih baru boleh potong. Jadi kamu tak boleh bercukur kan umum nih. Kamu tak boleh bercukur. Terus nggak boleh bercukur terus dibatasi sampai kamu sudah menyembelih sembelihanmu di tempatnya. Dah, lanjut. Mukhasis yang tersambung masih dengan badal dengan pengganti dia. Jadi mukhasis banyak ya modelnya sekarang dengan pengganti. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas orang itu haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup. Jadi penggantinya adalah bagi orang yang sanggup atau orang yang mampu. Jadi pengganti itu maksudnya. Jadi kalau sudah sanggup dia, baru dia wajib haji man istata'a ilaihi sabila. Kalau dia sanggup untuk melaksanakan haji. Apa contoh yang lain ya? Contohnya bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, menggantikan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian kewajiban haji hanya khusus untuk orang-orang yang mampu saja. Jadi misalnya menggantikan orang-orang yang tidak wajib haji. Jadi orang yang nggak sanggup nggak wajib haji. Jadi menggantikan orang lain, jadi orang lain tak berdosa. Kalau ada sebagian orang yang sudah berhaji, kan haji itu rumah Allah itu wajib dimakmurkan. Lanjut. Mukhasis yang terpisah, ini pelajaran kedua yang B. Yang pertama tadi mukhasisnya masih ada di situ. Sekarang mukhasisnya terpisah. Bisa ayat dengan ayat tapi ayatnya terpisah jauh, atau ayat dengan hadis dengan ayat dengan hadis kan jauh tuh misalnya. Sekarang ayat dengan ini dulu. Coba lihat. Mukhasis yang terpisah adalah mukhasis yang berada di tempat lain, baik dalam ayat lain atau berupa hadis atau berupa ijma atau berupa qiyas. Nah, coba lihat contoh lafal umum dikhususkan dengan ayat ini. Wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang ditalak itu dia menunggu 3 kali suci. 3 kali suci kan orang itu menunggu. Tapi dia yang lain itu ada khusus-khususnya. Misalnya nih, kalau dia kalau dia mati, maka pengkhususannya 3 kali suci itu kan ini ya. Orang-orang yang ditalak itu menunggu 3 kali suci. 3 kali suci itu kan sama dengan 3 bulan ya. Contohnya 3 bulan ya. Taruhlah orang normal gitu, perempuan normal itu perempuan normal itu suci haidnya kan 3 kali kan. Jadi gini, ketika dia dalam keadaan suci, belum diapa-apain sama suaminya, kemudian ditalak. Nah, berarti kan sudah dihitung suci pertama itu suci ya. Itu udah dianggap suci pertama kan, karena dia setelah misalnya dia haid sampai hari Ahad. Hari Seninnya kan udah bersih dan mandi wajib dia. Kemudian langsung ditalak sama suaminya. Talak katanya. 3 langsung tegal.
Dah, habis itu kan suci tuh, udah dihitung satu tuh. Nanti kan bulan sekarang Juni ya. Habis itu bulan apa contohnya? Bulan Juni, sekarang besok bulan apa lagi yang sucinya? Bulan Juli suci lagi, udah 2 kali. Bulan Agustus suci lagi, udah 3 kali. Baru setelah 3 kali itu dia boleh menikah. Tujuannya kan supaya tidak ada apa tuh anak di janinnya, supaya tidak bercampur nasab kan itu. Nah itu 3 kali suci namanya. Jadi perempuan-perempuan itu ya rata-rata 3 bulan menunggu gitu. Kalau dia yang bersih itu 3 bulan dia menunggu baru dia boleh menikah. Kalau yang biasa. Terus kalau seandainya ini tapi ada pengkhususannya nggak apa tuh, ada kadang-kadang pas dia ketika ditalak dalam keadaan hamil 3 bulan misalnya. Kalau hamil 3 bulan, dia tidak boleh menikah kecuali setelah dia melahirkan. Berarti kan 6 bulan lagi dia baru boleh menikah. Pokoknya mukhasisnya 3 bulan. 6 bulan. Kalau mukhasisnya adalah kalau dia hamil. Terus yang berikutnya itu ayat berikutnya di tempat yang lain misalnya kalau dia sudah tua. Kalau sudah tua dia nggak ada haid lagi. Terus menunggunya 3 bulan juga enggak. Allah mengatakan 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhuri wa asyara. 4 bulan 10 hari. Kalau dia sudah tua yang tidak lagi haid perempuan tadi, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tentu akan ada pertanyaan. Untuk apa pula orang tua itu 4 bulan 10 hari? Kan dia udah tua, dicerai sama suaminya atau suaminya mati gitu kan. Masa 4 bulan 10 hari? Tadi katanya hikmahnya yang 3 bulan itu yang masih haid 3 bulan atau 3 kali suci. Hikmahnya adalah supaya tidak bercampur ininya gitu, rahimnya, betul tidak bercampur rahimnya ada anak yang dikandung gitu. Sekarang apa hikmahnya 4 bulan? Kan dia pasti nggak hamil tuh orang yang nggak sudah menopause tuh, yang nggak ada haidnya lagi itu. Apa gunanya? Nah, hikmahnya adalah orang yang tua itu dia sulit untuk melupakan suaminya. Biasanya itu berat tuh. Makanya Allah berikan dia untuk berpikirnya lama dikit. Apa tuh 4 bulan 10 hari karena melupakan suami itu berat. Gitu kan? Karena dia sudah lama menikah, sampai tua dia menikah lama melupakan. Nah, jadi itulah mukhasis yang terpisah tuh dari yang lain. Ya kan? Kita mau kasih contoh yang lain contohnya. Mukhasis as-sunnah dengan Al-Quran. Di as-sunnah yang mengkhususkan Al-Quran. Contoh, lafaz dalam as-sunnah. Bagi tubuh yang terpotong dari hewan hidup adalah bangkai. Itu kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Daud. Jadi malah hadis yang dikhususkan oleh Al-Quran. Terkadang Al-Quran yang mengkhususkan hadis. Ya, Al-Quran yang mengkhususkan hadis. Ada Al-Quran, kata Nabi SAW, bagian yang terpotong dari hewan itu bangkai, kata Allah. Enggak semuanya, kata Allah. Tapi kalau misalnya contohnya, dan dijadikannya pula dari bulu domba enggak bangkai. Kan dipotong dari bagian hewan, tapi enggak bangkai. Bulu onta enggak bangkai, bulu kambing enggak bangkai. Alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Jadi bulu-bulu itu kalau dipotong dari badan hewan itu dia tidak bangkai. Yang bangkai itu kalau yang dipotongnya daging hewan. Telinganya dipotong, lidahnya dipotong, habis itu dimakan, nah itu ya bangkai. Tapi kalau bulunya dia tidak bangkai. Itu kata Allah. Jadi malah Al-Quran yang mengkhususkan hadis ini kan terpisah nih. Atau sekarang ini hadis yang mengkhususkan Al-Quran. Keabsahan berhujah dengan bukan. Banyak itu kalau hadis yang mengkhususkan Al-Quran banyak banget gitu. Misalnya mengkhususkan malah ditambah kadang-kadang. Misalnya Allah mengatakan, ya, tidak ada di situ contoh ya. Di pikiran saya aja misalnya Allah mengatakan begini, kata Allah Subhanahu wa taala dapat ya diharamkan bagi kamu makan bangkai dan babi gitu. Tapi nanti Nabi tambahkan lagi ya bangkai, babi, terus apa lagi ya, anjing, binatang yang bertaring. Nah itu nanti Nabi mengkhususkan lagi. Begitulah kira-kira mengkhususkan secara terpisah. Baiklah, kemudian bolehkah berhujjah dengan lafal umum?
setelah dikhususkan. Sebenarnya kan nggak boleh ya. Kalau ada umum, ada khusus. Ada ayat umum, ada ayat khusus. Ayat umum ini telah dikhususkan sama ayat yang khusus ini. Bolehkah berhujah dengan yang umum masih ayat yang umum? Jawabannya sebenarnya tidak boleh. Jawaban sebenarnya tidak boleh. Tapi sebagian ulama masih membolehkan. Jadi kalau jawaban jumhur ulama, kalau ada ayat yang umum, ada ayat yang khusus. Yang umum ini telah dikhususkan oleh yang khusus ini, maka harus berdalil dengan yang khusus, tak boleh lagi berdalil dengan yang umum. Sebenarnya begitu. Umumnya jumhur ulama mengatakan gitu. Tapi sebagian ulama masih membolehkan. Contoh, menurut pendapat terbaik dari ulama peneliti pengkaji hukumnya sah berhujah dengan lafal umum. Jadi katanya sebagian ulama itu, tapi terbaik juga katanya. Sebagian ulama mengatakan sah berdalil dengan yang umum, seperti untuk hal-hal yang di luar yang dikhususkan. Tapi hal-hal yang di luar dikhususkan. Tapi kalau yang sudah dikhususkan sebenarnya nggak boleh lagi berlafaz dengan yang berdalil dengan yang umum. Tapi sebagian ulama membolehkan. Contoh, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepadamu terhadap anak-anakmu lidzakari mislu hadzal unsayain. Untuk laki-laki itu berbanding 2 dengan perempuan. Dalil ijma'nya itu kan. Terus dalam akal logika, lafal umum sebelumnya telah khususkan adalah hujah bagi masing-masing dari jenis-jenis menurut ijma'. Pada asalnya, sesuatu itu tetap bertahan seperti sedia kala, baik sebelum maupun setelah dikhususkan, kecuali jika ada dalil yang menentangnya. Terus Fatimah, ini contohnya. Fatimah binti Rasulullah SAW, bukan bin ya, binti ya. Binti Rasulullah SAW berdalil dengan ayat ini walaupun dia sudah tahu bahwa harta Rasulullah itu sedekahkan. Jadi kan ayatnya harta peninggalan itu diwariskan gitu. Diwariskan. Tapi makanya Fatimah minta, mana harta warisan ayahku, kata Fatimah kepada Abu Bakar. Abu Bakar bilang, bukankah kamu sudah tahu bahwa hadisnya harta Nabi kalau ada dia akan disedekahkan, tidak untuk istri dan tidak untuk anak-anaknya. Tidak untuk istri, tidak untuk anak-anak. Tidak untuk istri, tidak untuk anak-anaknya. Tidak untuk ahli warisnya. Itu sudah sedekahkan. Tapi Fatimah tetap berdalil dengan ayat ini. Yusikumullahu fi auladikum. Makanya dikatakan Fatimah masih berdalil dengan dalil umum, walaupun sebenarnya ada hadis yang mengkhususkan tentang yang sudah umum tersebut. Tapi masih dibolehkan. Tapi hanya sebagian kecil aja ulama yang membolehkan. Contohnya cukupkan kitab lawan bicara. Ini calon bicara yang umum juga nih. Umumkan. Allah akan menyampaikan, ya Nabi ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Apakah hanya untuk Nabi? Jawabannya tidak kan? Bukan untuk Nabi saja. Jadi untuk kita juga, gitu kan? Walaupun khususnya untuk Nabi, tapi untuk kita juga. Nabi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan kamu patuh terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi ini ayat ini ayat ini harus kalian ini betul ya. Perhatikan betul, kalian jangan patuh sama orang kafir dan orang munafik, ya kan? Biarin aja orang kafir, kalau kalian nggak bisa lawan, jangan dipatuhi, biarin aja dia dengan kekafirannya, tapi jangan patuh juga orang munafik. Orang munafik ini kan orang beriman, nggak usah patuh sama dia. Kalau memang terbukti dia munafik, biarin aja dia dengan kemunafikannya. Kalau kalian nggak bisa lawan, tapi kalau kalian bisa lawan, kalau kalian bisa ma'ruf nahi munkar, tapi kalau nggak bisa diam aja. Innallaha kana aliman. Allah itu Maha tahu lagi bijaksana. Apakah ini hanya untuk Nabi? Jawabannya tidak, untuk kita juga. Berarti ayat khusus untuk umum. Contohnya ya ayuhar rasul, hai rasul la yazunka alladziina yusari'una fil kufr. Kamu jangan sedih kalau orang-orang itu cepat sekali dia menuju ke kufuran. Bukan hanya kita aja disuruh jangan sedih. Tapi bukan hanya Rasul aja, tapi kita juga jangan sedih lah melihat orang berbuat jahat itu. Biarin aja, yang penting kita jadi orang baik. Sekelompok ulama pendapat bahwa kitab seperti ini mencakup Nabi Muhammad. Secara keseluruhan bukan hanya Nabi saja. Gitu. Khusus. Kelompok ulama lain pendapat bahwa kitab ini tidak mencakup umat Islam secara keseluruhan karena bentuk kitab menunjukkan pada khususan disebut.
berbeda-beda pendapat ulama. Nah, saya rasa begitu ya pembahasan kita pada hari ini. Ada 2 video yang saya buat tadi, ada umum, ada khusus, dengan cara terpisah, tapi kita jadikan satu pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.